Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul atau tema manfaat karunia roh dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan memberikan karunia rohani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa saja manfaat karunia roh dalam pelayanan di kehidupan kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lebih fokus pada pertanyaan apa saja manfaat karunia roh itu dalam pelayanan orang percaya. Nah, pertama dari pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ketiga berkata demikian, saya baca. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat ini jelas, maka ketika kita bicara apa saja manfaat roh atau karunia roh dalam pelayanan orang percaya, yang pertama, untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, apa manfaat karunia roh dalam pelayanan orang percaya? Yaitu yang pertama, untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peranan Roh Kudus. Jadi saya dan saudara bisa hari ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua itu karena peranan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita mengaku, membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi selain itu Roh Kudus juga akan memperlengkapi orang percaya dengan karunia rohani melalui baptisan Roh Kudus. Karunia roh tersebut dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti misalnya karunia kesembuhan yang mungkin sering kali kita dengarkan kesaksian dari banyak orang, atau kita menonton sebuah tayangan video di mana dalam tayangan itu mengkisahkan ada orang-orang yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, sehingga lewat kesembuhan yang dia alami, yang dia terima, dia boleh percaya kepada Yesus. Dia boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi banyak orang mencari percaya, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan setelah dia melihat adanya mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus itu. Mungkin salah satu dari Anda ada yang percaya, ada yang mengaku Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi karena mengalami kuasa, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang dari Tuhan. Makanya apa saja manfaat karunia roh dalam pelayanan orang percaya? Yang pertama tadi adalah untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Baik itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya yang membuat dia mengaku Yesus adalah Tuhan, maupun karena perkara kuasa, kesembuhan, mujizat yang dia alami dalam kehidupannya, yang membuat dia meyakini bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang mampu menyelamatkan kehidupannya secara pribadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, yang kedua, apa manfaat karunia roh dalam kehidupan pelayanan orang percaya? Untuk kepentingan bersama. Jadi, sekali lagi, yang pertama tadi adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah untuk kepentingan bersama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu berbeda-beda. Ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, karunia iman, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Ada bermacam-macam perbedaan. Tuhan memberikan karunia kepada orang percaya itu berbeda-beda. Tapi dikatakan tujuannya untuk saling melengkapi, seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan untuk kepentingan pribadi sendiri, tapi untuk kepentingan bersama yang digambarkan
bagaimana tubuh manusia yang punya banyak anggota tubuh yang berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuannya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sepasang kaki jika tidak dilengkapi dengan sepasang mata, maka kita akan berjalan tak tentu arah. Ada kaki, nggak ada tangan juga tidak akan sempurna. Ini manfaat karunia roh dalam kehidupan orang percaya. Jadi yang pertama, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, untuk kepentingan bersama. Karunia roh diberikan dalam kehidupan orang percaya. Nah, ayatnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 12, ini yang ketiga. Dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi apa manfaat karunia roh dalam kehidupan pelayanan orang percaya? Yang ketiga, dari ayat ini kita bisa mendapatkan poin untuk memberikan karunia khusus. Memberikan karunia khusus kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia Roh Kudus diberikan secara khusus kepada setiap orang percaya dengan berbeda-beda sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kita punya karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan dalam kehidupan pelayanan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengenali karunia yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Amen. Dan apakah kita sudah mengerjakan karunia itu untuk melayani Tuhan? Ini yang paling penting. Bagaimana kita mencari tahu, mengenali karunia apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan orang percaya. Artinya, tidak ada satu orang percaya yang tidak punya karunia. Kalau kita baca dalam perumpamaan tentang talenta, di situ dikatakan minimal ada satu karunia yang diberikan kepada kita. Dan satu itu bisa menjadi dua, berkelipatan, dua menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Kenapa bisa berkelipatan? Karena kita mampu mengenali, menggali, dan mengerjakan karunia itu dengan baik, sehingga akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Karena barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara punya karunia khusus yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan saudara. Saatnya saudara mencari tahu, menggali apa karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, sehingga saudara mampu mengerjakan karunia itu dalam pelayanan kehidupan Anda, kehidupanmu sebagai orang percaya. Pada saat saudara mengerjakan itu, maka karunia-karunia itu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jangan sampai karunia yang Tuhan percayakan dipendam, disimpan, karena itu Tuhan akan menjadi marah dan mengambil talenta itu, karunia itu diberikan kepada orang lain, dan kita akan menjadi orang-orang yang dianggap tidak setia, dan tempat kita adalah penghukuman yang kekal. Harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan sebuah kepercayaan, wewenang yang diberikan oleh Tuhan, yaitu karunia yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Saatnya kita menjadi orang-orang percaya yang berkualitas karena kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menggunakan setiap karunia khusus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, mari kita mulai mencari tahu apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita memiliki manfaatnya dalam kehidupan pelayanan kita sebagai orang percaya. Yaitu, bagaimana kita mau menyatakan Yesus adalah Tuhan. Mempergunakan karunia itu sehingga tidak hanya kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi lewat kehidupan pelayanan kita, banyak orang juga bisa percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena Roh Kudus bekerja dan dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan karunia-karunia dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah percayakan untuk kepentingan bersama. Makanya kita dalam sebuah persekutuan. Ketika Tuhan tempatkan kita dalam sebuah gereja lokal, disitulah tempat kita untuk menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan, kepentingan bersama dalam gereja lokal dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ketika kita Tuhan tempatkan di tempat kerja, berarti di situ juga Tuhan punya tujuan, kerinduan supaya kita bisa menjadi berkat di tempat kita bekerja. Sehingga lewat pelayanan kita, maka ada banyak orang juga yang percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
secara pribadi. Saatnya bagaimana kita mengenali, menggunakan setiap karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan dipendam, temukan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, dan lewat karunia-karuniamu itu, ketika kita mampu mengerjakan karunia-karunia itu dengan baik, kita berarti jadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bertanggung jawab. Dan ketika kita bisa setia dalam perkara yang kecil, firman Tuhan katakan Dia akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Inilah firman Tuhan yang singkat, kiranya memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih berkat dan urapan Tuhan semakin melimpah atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Karena Amin. Yesus serta